Kiran, apa sebaiknya kamu menginap di sini dulu? Ini sudah malam. Perjalanan ke rumah barumu juga lama kan? Terus, ibu dan ayahmu masih kangen sama kamu. Kiran tidak menanggapi ucapan ibunya. Ia menoleh ke Devan yang masih duduk di sebelahnya. Aku mau menginap di sini semalam. Boleh nggak? Devan mengangguk dan itu membuat Kiran senang sampai ia menerbitkan senyumannya melihat Devan. Ya sudah. Kamu pulang duluan saja. Besok jemput aku kalau kamu sudah selesai kerja. Loh, kok Devannya disuruh pulang sih? Biarkan dia menginap juga di sini. Kasian kalau harus pulang malam-malam. Sendirian lagi, sahut Butina. Devan tidak terbiasa tidur kalau saya akan menginap juga ibu mertua. Devan tahu apa yang akan diucapkan istrinya. Hingga ia memotong ucapan Kiran. Kiran mendekatkan kepalanya di dekat telinga Devan lalu berbisik, Dev, kamarku sempit dan mungkin tidak nyaman untukmu. Pastinya kamu sulit tidur. Jadi, sebaiknya kamu pulang saja ke rumah atau kalau capek nyetir, pulang tidur di apartemen saja. Devan ikut berbisik, aku tidak mau mengecewakan orang tuamu yang sepertinya ingin sekali kalau aku menginap di sini. Oke. Kalau kamu memang mau menginap, aku tidak akan larang tapi awas kalau kamu mengeluh nanti. Asalkan ada kamu. Kiamat pun akan aku hadapi sayang. Kali ini Devan tidak berbisik lagi. Ia bersuara keras sampai semua orang mendengar gombalannya. Orang tua dan adik-adik Kiran tertawa kecil mendengar gombalan Devan. Berbeda dengan Kiran yang jijik sendiri mendengar gombalan suaminya sampai menjauhkan dirinya dari Devan. Namun Devan mendekat lalu merangkul istrinya sampai menempel lagi padanya. Pak Firman dan Bu Tina tersenyum sembari menggeleng melihat kelakuan menantu mereka. Sebentar. Ibu akan bersihkan kamar Kiran dulu, ucap Bu Tina sembari berdiri. Biar aku saja Bu, sahut Kiran. Jangan nak. Kamu sedang hamil. Pekerjaan ini biar ibu yang bereskan. Lagi pula ibu masih kuat kok. Kiran mengalah. Bu Tina pun masuk ke kamar Kiran. Ia mengganti spray di kamar Kiran dan juga membersihkan kamar itu sampai tidak ada debu di sana. Selesai, Bu Tina kembali mendatangi Kiran yang masih mengobrol dengan ayahnya. Kiran, kamarmu sudah bersih. Sekarang ajak suamimu istirahat. Kamu perlu istirahat dan dia juga perlu mandi. Iya Bu. Kiran kemudian menoleh melihat Devan di sebelahnya. Belum mandikan. Ayo, aku temani ke kamar mandi. Devan mengangguk. Keduanya pun berdiri dan permisi masuk pada Pak Firman. Devan yang kini masuk ke kamar istrinya, terlihat kaget melihat kamar Kiran yang memang sempit baginya. Kamar itu hanya seluas ruang ganti di rumahnya. Bahkan ruang kerjanya di apartemen saja lebih luas dibanding kamar Kiran. Untungnya di kamar Kiran ada AC hingga di dalam kamar itu tidak terlalu panas. Di rumah ini cuma kamarku dan kamar ayah yang punya AC, ucap Kiran sembari mengambil handuk di dalam lemari pakaiannya lalu ia memberikannya pada Devan. Ayo, aku antar ke kamar mandi. Kiran kembali keluar dari kamarnya. Ia mengantar Devan ke kamar mandi satu-satunya di rumah itu. Devan lagi-lagi terkejut ketika masuk ke dalam kamar mandi dan ia melihat kamar mandinya yang begitu sempit. Kiran yang sedang berdiri di depan pintu kamar mandi, tersenyum melihat suaminya yang terkejut. Kaget ia karena kamar mandinya sempit. Tidak cukup untuk 2 orang, sindir Kiran karena biasanya jika ia sedang mandi Devan selalu masuk mengganggunya. Tidak apa-apa. Walau tidak bisa mandi bersama tapi ada kamu sudah cukup membuatku bahagia. Kiran menggeleng lagi mendengar ucapan Devan.
Tidak ada bosan-bosannya kamu gombal tidak jelas. Tidak akan mempan untukku. Mau bilang aku satu-satunya duniamu, tidak akan ada pengaruhnya. Yang ada aku malah muak dengarnya. Kalau kamu gombal gadis belasan tahun, mungkin akan berpengaruh karena gadis belasan tahun masih polos. Belum pernah merasakan ditipu dan dikhianati pria. Devan hanya bisa menghela nafas panjangnya melihat Kiran. Ia tahu jelas bahwa istrinya itu masih trauma dengan masa lalu sampai semua yang ia katakan tidak ada artinya bagi Kiran. Kamu mandi ya? Aku ke kamar dulu. Capek berdiri terus. Mau baring? Ucap Kiran. Devan mengangguk. Kiran pun meninggalkan Devan di sana. Ia kembali ke kamarnya dan langsung membaringkan tubuhnya di kasur. Tiba-tiba ponsel Devan berdering. Kiran menoleh melihat ponsel itu dan ponsel itu terus berdering. Kiran menggerakkan tubuhnya sampai ia bangun dan duduk di tepi kasur lalu ia meraih ponsel milik Devan. Ia tak berniat mengangkat panggilan itu tapi ketika melihat nama kontak di layar ponsel Devan, membuat Kiran marah. Darlingku. Nama itu tentu saja membuat hati Kiran panas sampai ia mengangkat panggilan Devan. Kamu mau bicara sama Devan kan? Devannya sedang mandi dan yang sedang bicara sama kamu sekarang adalah istrinya yang sedang mengandung anaknya. Kalau kamu tahu Devan sudah menikah tapi masih berhubungan dengannya, berarti kamu salah satu perempuan murahan. Kalau kamu tidak terima dengan ucapanku, kamu datangi aku saja. Aku ingin lihat, sampai di mana keberanianmu menghadapiku. Saking marahnya, Kiran bicara tanpa henti. Ia tak memberi kesempatan orang di balik telepon untuk bicara. Bahkan Kiran mematikan teleponnya lalu melempar ponsel Devan ke kasur. Di saat yang sama, Devan masuk kamar dan ia terkejut melihat Kiran melempar ponselnya. Terlebih melihat ekspresi istrinya yang sedang marah. Ada apa? Tanya Devan yang tampak takut. Kiran menoleh ke arah Devan. Ia menatap suaminya dengan tatapan tajam. Aku tahu Dev. Kita menikah karena kita sama-sama butuh. Bukan karena cinta tapi kamu juga jangan seperti ini. Kalau kamu mencintai wanita lain, kamu ceraikan aku dulu. Sikapmu ini sama bajingannya seperti Indra. Kalian sekeluarga itu memang sama. Kiran sakit hati hingga ia tak sadar sudah meninggikan suaranya di depan Devan. Bahkan matanya berkaca-kaca, ingin menangis. Aku melakukan apa? Tanya Devan bingung. Pacar kamu si Darling sedang hubungi kamu. Cepat kamu hubungi dia. Jangan sampai dia ngambek karena aku sudah bicara kasar padanya. Dengan cepat Devan mengambil ponselnya di kasur dan itu membuat Kiran semakin marah pada Devan karena ia mengira bahwa Devan akan menghubungi si Darling. Kamu pergi saja Devan. Aku tidak mau melihatmu lagi, ucap Kiran yang akhirnya menjatuhkan air matanya. Astaga. Ini bukan pacarku. Ini nomornya mama sayang. Kiran terkejut sampai ia diam menatap Devan. Devan menunjukkan nomor si Darling pada Kiran agar Kiran percaya padanya. Kamu lihat jelas, ini nomor siapa? Kiran melihat jelas nomor itu dan ternyata benar. Nomor si Darling memang nomor Mama Jenar. Astagfirullah. Devan tidak hanya menunjukkan nomor si Darling tapi ia juga menunjukkan nomor selingkuhanku pada Kiran. Kalau ini nomornya Papa. Kiran semakin terkejut melihat nomor kontak Devan. Kamu ngapain sih ngasih nama selingkuhanku dan Darlingku? Mama sendiri yang simpan namanya begini. Terus Mama juga ubah nama Papa. Mama benci sama Papa makanya Mama seperti ini. Kiran terlalu syok hingga ia tak mengatakan apapun dan hanya kembali duduk di tepi kasur dengan raut wajahnya yang seketika pucat. Devan duduk di samping istrinya.
Ia merangkul Kiran sembari tersenyum melihat wajah Kiran yang masih basah karena air mata. Tadi kamu menangis karena cemburu sama aku kan? Kiran menoleh ke Devan. Kamu masih tanya itu di saat aku sedang stres memikirkan mama kamu. Apa yang dipikirkan mama kamu sekarang? Dia pasti kaget dengar aku bicara seperti itu. Pasti dia langsung tahu kalau kamu sudah menikah. Ya Tuhan. Kenapa aku bodoh sekali? Sebenarnya mama. Kiran, ada apa nak? Suara Butina tiba-tiba terdengar dari luar. Kiran sadar bahwa suaranya mungkin sudah didengar oleh orang tuanya hingga ia berdiri dan menghampiri ibunya. Kiran menerbitkan senyumannya kala melihat ibunya. Tidak ada apa-apa kok Bu. Cuma salah paham. Tapi ibu dengar suara kamu berteriak. Kamu sedang bertengkar dengan Devan. Tanya Butina. Devan ikut menghampiri ibu mertuanya. Kiran cuma salah paham Bu. Dia kira nomor mama saya adalah selingkuhan saya sampai dia marah-marah sama mama. Saya juga yang salah soalnya nomor mama saya simpan darling. Ternyata seperti itu. Ibu kira ada apa? Ya sudah. Kalian ganti baju dulu, baru keluar makan malam. Devan mengangguk. Ya Bu. Butina meninggalkan mereka. Ia kembali ke dapur melanjutkan pekerjaannya di sana yang sedang menyiapkan makan malam. Devan dan Kiran sedang makan malam bersama Pak Firman dan Butina. Juga dengan kedua adik Kiran, Alifa dan Fardan. Usia kandungan sudah 7 bulan kan? Tanya Butina lagi. Iya Bu. Terus gimana? Kamu sudah pikirkan mau lahiran caesar atau normal Ki? Tanya Butina penasaran. Belum aku pikirkan Bu. Masih bingung mau lahiran normal atau operasi. Apalagi ini pengalaman pertamaku. Dari cara Kiran bicara, Butina tahu bahwa Kiran sedang dilanda ketakutan dan kekhawatiran mengenai rencana melahirkan yang pertama kali bagi anaknya. Usiamu sekarang 33 tahun. Jadi masih aman kalau mau lahiran normal tapi itu tergantung kamu juga. Kamu nyamannya operasi atau normal, ucap Butina. Pak Firman, Devan dan kedua adik Kiran hanya diam mendengarkan obrolan ibu dan anak itu. 2 bulan lagi, usiaku sudah 34 tahun Bu. Kalau begitu, caesar saja. Kita atur waktu di hari ulang tahunmu supaya samaan dengan anak kita. Biar tidak repot ngadain 2 kali pesta ulang tahun. Jadi pestanya sekaligus dan bahagianya juga sekaligus, sahut Devan. Sekaligus irit uang ya kakak ipar, Ibu Alifah tersenyum lebar melihat Devan. Alifah, tegur Pak Firman karena merasa anaknya sedang menyindir Devan. Seketika Alifah menarik senyumannya lalu menundukkan wajahnya di sana karena merasa bersalah. Devan yang terbiasa bercanda, tentu saja tidak tersinggung mendengar ucapan Alifah. Ia malah tersenyum melihat Alifah. Kamu benar Dep. Biar kakak iparmu ini tidak keluarin banyak uang lagi kalau harus ngadain 2 pesta dalam 1 tahun. Apalagi kalau lahirnya di bulan yang sama. Makin repot. Kalau ngadain pesta 2 kali dalam 1 bulan. Jadi sekalian saja tanggal ulang tahunnya sama. Alifah yang melihat reaksi Devan, kembali tersenyum semangat. Ia tidak menyangka bahwa ucapannya yang hanya sebuah candaan direspon candaan juga oleh Devan. Sedangkan Kiran menggeleng menatap suami dan adiknya yang sama-sama suka bercanda. Lalu Devan menoleh kembali melihat istrinya. Bagaimana sayang? Caesar saja ya. Kita atur tanggal operasinya di hari ulang tahunmu biar kelahiran anak kita sama dengan kelahiranmu. Terserah kamu. Kamu yang putusin. Aku ikut saja, balas Kiran.
Devan tidak bicara lagi tapi ia tersenyum melihat Kiran yang sedang menikmati makan malamnya. Selesai makan malam, Pak Firman mengajak Devan duduk santai sambil nonton TV. Sedangkan Kiran dan Butina sedang ada di dapur. Kiran sedang membuat pizza ala rumahan bersama adik perempuannya dan Butina sedang membuat teh untuk kedua lelaki di depan. Teh datang. Butina meletakkannya di atas meja sembari tersenyum menatap suami dan menantunya sedang asyik menonton TV. Gorengannya belum jadi, Bu? Tanya Pak Firman yang suka sekali makan gorengan. Kiran larang ibu bikin gorengan. Katanya tidak baik makan gorengan. Jadi dia bikin kue sama Alifah di dalam. Ayah dan Devan tunggu saja ya. Sebentar lagi jadi. Baru dipanggang waktu ibu kemari, ucap Butina. Kan ayah tidak tiap hari makan gorengannya, Bu. Ayah nurut saja. Nanti anakmu ngomel-ngomel lagi, ucap Butina. Akhirnya Pak Firman mengalah. Jika menyangkut kesehatan, Kiran memang tidak segan-segan menasehati ayah dan ibunya tapi ia tidak pernah meninggikan suaranya meski sedang marah pada ayahnya yang suka sekali makan gorengan. Butina masuk kembali ke dalam untuk melihat anaknya yang sedang membuat pizza. Di dalam Kiran tak hanya fokus membuat pizza tapi ia asyik bercanda dengan Alifah yang senang sekali bercanda pada Kiran. Kiran itu memang keras nak Devan tapi dia anak yang sangat berbakti dan juga penyayang pada adik-adiknya. Dia perasa dan cepat tersinggung tapi dia punya hati yang baik. Kalau dia suka dan cinta pada orang, dia akan mencintainya dengan sepenuh hati walau semua orang menentangnya. Devan tidak mengatakan apapun tapi ia serius mendengarkan ucapan ayah mertuanya di sana. Dulu ayah tidak setuju Kiran menikah dengan Indra karena Indra dari keluarga kaya sedangkan kami cuma orang miskin yang hanya punya rumah kecil ini tapi Kiran terus meyakinkan ayah kalau Indra adalah pria baik dan bertanggung jawab yang akan selalu melindunginya. Kiran juga bilang kalau Indra hanya akan mencintainya tapi kenyataannya, semua itu hanya ada di awal. Indra tidak menerima Kiran yang divonis mandul oleh dokter. Sekarang ayah lihat, Kiran membuat garis batas padamu tapi matanya yang memandangmu tidak bisa berbohong. Ayah bisa melihat kalau ada cinta di mata anak ayah. Mungkin kamu juga merasakannya. Devan mengangguk pelan. Ayah tahu kenapa Kiran bersikap seperti itu. Karena dia takut dia disakiti lagi seperti yang dilakukan Indra padanya. Jadi ayah harap kamu bersabar menghadapinya. Devan mengangguk. Iya ayah mertua. Saya juga sadar kalau Kiran masih trauma dengan masa lalu sampai dia tidak mudah percaya pada saya. Di saat itu, Kiran datang membawa pizza buatannya. Ia melihat ekspresi serius ayah dan suaminya. Kalian sedang bicarakan aku ya? Tanya Kiran sembari meletakkan pizza buatannya di atas meja depan Devan dan Pak Firman. Sedang membicarakan kehamilanmu, jawab Pak Firman. Tehnya sudah mau dingin, kuenya baru datang, sahut Devan. Ya sudah. Aku buatkan teh yang baru lagi. Tidak usah. Nanti kuenya sudah habis, tehnya baru datang. Begitu saja terus, balas Devan. Kiran tidak bicara lagi. Ia hanya menghela nafas panjangnya sembari melihat Devan. Lalu ia masuk ke dalam untuk membantu adiknya menyelesaikan pekerjaannya. Setelah pizza terakhir matang, mereka keluar dan ikut bergabung bersama Pak Firman dan Devan. Mereka semua mengobrol santai sambil minum teh, makan kue dan nonton TV. Devan merasakan kehangatan keluarga Kiran yang selama ini jarang ia dapatkan di keluarganya. Orang tuanya sudah lama bercerai dan keluarga ibunya terlalu mengedepankan tata krama hingga Devan memilih tinggal sendiri ketimbang tinggal bersama keluarganya.
Bahkan ia lupa kapan ia terakhir kali tertawa bebas di rumah keluarganya bersama kakeknya dan yang lainnya seperti di rumah Kiran. Sang kakek terlalu serius dan ia malah merasa tertekan. Pukul 22 malam, mereka masuk ke kamar masing-masing. Devan dan Kiran pun kini ada di kasur, bersiap untuk tidur. Devan langsung menutup matanya karena ia memang sudah sangat mengantuk, sedangkan Kiran tidak bisa menutup matanya. Ia tiba-tiba memikirkan tentang Mama Jenar. "Devan," panggil Devan. Devan hanya menyahut tapi tidak menoleh bahkan tidak membuka matanya. "Aku memikirkan mamamu. Dia pasti marah dan bingung karena aku. Coba deh kamu hubungi dia sekarang. Tanya apa dia baik-baik saja." Devan membuka matanya lalu menoleh melihat Kiran. "Besok saja. Kita tidur dulu. Mama juga pasti sudah tidur sekarang." Kiran menoleh ke Devan. "Aku tidak bisa tidur." "Ya sudah. Sini aku buat tidur," ucap Devan sembari menarik Kiran mendekat ke arahnya. "Jangan macam-macam Dev. Kita sekarang ada di rumah ayah. Dan di sini ada anak remaja. Ada Fardan dan Alifah. Kamar Fardan juga ada di sebelah kita. Dia akan dengar kita di sini. Kamu tidur saja sana. Oke, kalau begitu. Aku elus perutmu saja sampai kau tidur." Devan pun meletakkan tangannya di atas perut Kiran. Kiran tidak membiarkannya. Bahkan ia menutup matanya sembari menikmati sentuhan tangan itu di atas perutnya. Pada akhirnya ia tidur. Devan menghela nafas panjangnya setelah melihat Kiran tidur. Lalu ia kembali menutup matanya dan tertidur di sana.